Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun Anda semua sedang berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang menemui anak-anakku sekalian, khususnya yang masih di bangku sekolah, untuk belajar bersama-sama matematika pra-KBM. Nah, materinya apa? Yaitu adalah perkalian matriks. Baik, seperti apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ini ada ada matrik ya, perkalian matrik dengan skalar atau bilangan. Dimisalkan di sini, ada sebuah matrik A, ya, matrik A dengan elemen A11, A12, dan seterusnya sampai A1N. Kemudian baris kedua nih, A21, A22, dan seterusnya A2N, dan seterusnya sampai baris yang ke M, yaitu AM1, AM2, dan seterusnya sampai AMN. Nah, sekarang kalau saya tanyakan, ini matrik ini ordonya berapa? Ordonya, banyaknya baris adalah apa? M, dan banyaknya kolom adalah N. Jadi matrik A ini berordo M kali N. Ya, baik. Kemudian ada skalar atau suatu bilangan K, ya kan? Nah, matrik A ini dikalikan dengan matrik A dikalikan dengan K. Ya, maka ini KA sama dengan K dikalikan apa? Ini matriknya. Nah, hasil perkaliannya apa? Hasil perkalian dengan skalar ini adalah bahwa matrik KA itu sama dengan apa? Sama dengan matrik dengan elemen-elemennya diperoleh dengan cara apa? Mengalihkan setiap elemen dari matrik A ini, ya. Ini elemen-elemennya ini dikalikan dengan K. Ya, setiap elemennya dikalikan dengan K. Maka itu adalah matrik apa? KA. Nah, baik, kita lihat contoh. Kita lihat contohnya berikutnya. Contoh yang pertama, matrik K adalah matrik K adalah matrik dengan apa? Elemen negatif 3, 8, 2. Jadi ini merupakan apa? Matrik baris. Ya, nah ordonya berapa? Adalah 1 kali 3. Nah, sekarang dikalikan dengan 5. Dikalikan dengan 5, jadi 5K. Nah, apakah Anda bisa mengisi? Nah, tentu bisa ya. Jadi, seperti yang di depan, yang sudah disampaikan di depan, sudah dipaparkan bahwa setiap elemen ini dikalikan dengan apa? Dengan skalar 5. Jadi ini menjadi berapa? Negatif 15. Ini menjadi 40. Ini menjadi berapa? Dikalikan 5 menjadi 10. Jadi 5K adalah matrik dengan elemen berapa? Negatif 15, 40, 10. Ya, baik. Yang kedua, matrik M adalah matrik kolom, karena hanya terdiri dari satu kolom. Kalau saya tanya ordonya adalah berapa? Adalah 3 kali 1. Dikalikan dengan negatif 2. Maka akan diperoleh bahwa negatif 2M itu adalah ini setiap sukunya, setiap elemennya ini dikalikan dengan negatif 2. Maka negatif 2M apa? Elemennya adalah negatif 2 kali negatif 4 berapa? 8. Negatif 2 kali 6, negatif 12. Kemudian negatif 2 kali
negatif 8, 16. Ya gitu ya. Nah, Anda bisa melanjutkan berikutnya. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini sudah dituliskan ya, baik. Ini hasilnya. Ya, oke. Baik, kalau begitu yang ketiga juga sudah ada. Nah, kita coba saja. 4N. Setiap elemen dari matriks N ini dikalikan dengan 4. Oh ya, baik. Sekarang hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4 kali 3. Ini setiap elemen ya. Setiap elemen kalikan 4. Jadi 4 kali 3, 12. 4 kali 5, 20. 4 kali negatif 4, negatif 16. Kemudian 4 kali 6, 24. 4 kali 7, 28. 4 kali 3, 2 berapa? 32. Ya, baik. Nah, ini hasilnya. Ya. Di setiap elemen matriks dikalikan matriks N dikalikan dengan berapa? Dengan 4. Sekarang berikutnya yang nomor berapa? Yang keempat. A adalah matriks dengan elemen baris 2, kemudian negatif 3, kemudian 4. Itu baris pertama. Baris kedua 5, 6, 0. Dikalikan dengan negatif 2. Berarti setiap elemen ini dikalikan dengan negatif 2. Maka hasilnya adalah berapa? Negatif 4. Ini sama ini dikalikan dengan negatif 3 ya. Negatif 2 kali negatif 3 adalah 6. Negatif 2 kali 4 negatif 8. Negatif 2 kali 5 negatif 10. Negatif 2 kali 6 negatif 24. Negatif 2 kali 0 ya 0. Ya. Nah, mana hasilnya? Ini hasilnya. Baik. Kita lanjut. Ini tadi perkalian matrik dengan skalar. Nah, sekarang kalau perkalian matrik dengan matrik, ya, perkalian matrik dengan matrik, atau perkalian dua buah matrik ya gitu ya. Nah, baik, kita misalkan ini saya buat suatu ilustrasi dulu. Tabel hasil penjualan alat tulis dari seorang siswa. Ya, sorry. Ini minggu pertama. Ya, yang dijual apa barangnya dulu? Barangnya dulu adalah buku, pensil, ballpoint. Minggu pertama, buku 3, pensil 2, ballpoint 2. Minggu kedua, buku 4, pensil berapa? 5, ballpoint 1. Yang minggu ketiga, 2, 3, 2. Minggu keempat, 5, 2, 1. Nah, harganya sekarang, daftar harganya. Daftar harga barang, buku 3.000, pensil 2.000, pulpen 2.500. Sekarang daftar hasil penjualan per minggu. Ya. Nah, ini ya. Hasil penjualan per minggu. Jadi apa yang harus kita kalikan? Itu kita harus mengalikan ini nih untuk minggu pertama. Hasilnya berapa? Artinya rupiahnya berapa? Ini dari hasil penjualan buku 3 dikalikan 3.000 ditambah 2 kali pensil ya kan, ini pensil harganya 2.000, ballpoint 2 dikalikan harganya berapa? 2.500. Nah, itu nanti jumlahnya berapa? Itu ketahuan apa namanya? Hasil penjualan minggu pertama. Ya, ini hasilnya. Kalau kita tulis ya, oke. Hasilnya, nah itu hasilnya. Jumlah ya, dijumlahkan. Kemudian pada minggu kedua. Ini minggu kedua, tahu asal usulnya ya. 4 kali berapa? 3.000. 4 itu apa? Pensil. 3.000 apa hasilnya? Buku. Yang 5 ini adalah pensil, harganya 2.000. 1 ini ballpoint, harganya 2.500. Jumlahnya tuh ya kan. Kemudian pada minggu ke-3 juga seperti itu. Minggu ketiga 2 kali 3.000 ditambah 3 kali 2 kali 3.000 ditambah 3 kali 2.000 ditambah berapa? 2 kali
2.400 gitu ya. Nah, ini. Kemudian ini jumlahnya. Kemudian minggu keempat juga demikian. Minggu keempat 5 kali 3.000. Ini adalah buku ya, ini harganya 3.000. Kemudian pensil 2 harganya 2.000, pulpen 1 harganya 2.500. Dikalikan masing-masing kemudian dijumlahkan. Ya, itu hasilnya. Nah, dari sini kelihatan apa? Kelihatan apa? Nah, perkalian dua buah matrik ya. Ini dapat kita nyatakan dengan matrik. Ini tadi apa? Kalau kita lihat ini misalnya ini matrik. Ini adalah baris ya kan? Ini baris pertama, ini minggu pertama ya, baris pertama dikalikan apa? Masing-masing dikalikan dengan kolom ini. Kolom pertama ya. Elemen-elemennya dikalikan ya gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi ini baris dikalikan dengan apa? Kolom. Ini baris dikalikan kolom. Baris dikalikan kolom ya gitu ya. Baris kalikan kolom. Nah, ini dijumlahkan hasil perkaliannya. Baik, nah sekarang kalau kita nyatakan dengan bentuk matrik seperti apa? Jadi ini daftar barang ini kita nyatakan dengan suatu matrik, kemudian ini kita juga nyatakan dengan suatu matrik. Nah, hasil kalinya dari dua matrik itu, mari kita perhatikan untuk selanjutnya. Ya, perkalian matrik dengan matrik dari tabel belanja tadi, penjualan ya, penjualan, sorry bukan belanja, tapi penjualan, ini dapat ditulis matriknya. Ini ada daftar harganya, matriknya mana? Bentuk matriknya, ya ini. Nah, itu, ini baris pertama tuh, 322, 322, terus berikutnya 451, ya, 232, terus 521. Ya, oke. Nah, kita dapat mengartikan ya, ini baris pertama itu apa? Minggu pertama, ini adalah penjualan minggu kedua, penjualan minggu ketiga, penjualan minggu keempat, ya kan? Kemudian kolomnya, kolom pertama apa? Banyaknya buku, banyak pensil, ini banyaknya apa? Ballpoint. Oke gitu ya, jadi keterangan ini ditiadakan. Ya, tapi urutannya berdasarkan urutan, maka kita tetap bisa menyebutkan masing-masing dari barang itu. Ya. Nah, kemudian ini adalah harga. Harga apa yang pertama? Buku, pensil, pulpen. Ini. Ya. Nah, perkaliannya seperti tadi. Baris pertama dapat perkalian dengan kolom ya kan, 3 kali berapa tadi? 3 kali 3.000, 2 kali 2.000, 2 kali berapa? 2.500 ya, dijumlahkan ya. Kemudian yang berikutnya, baris kedua, 4 kali 3.000, 5 kali 2.000, 1 kali 2.500, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, ya, jadi baris kita kalikan dengan kolom ya. Baris pertama kita kalikan dengan kolom ini. Nah, ya kan? Itu hasilnya. Ya. Kemudian berikutnya. Baris kedua dikalikan dengan ya kolom. Oke. Hasilnya itu. Kemudian baris ketiga juga dikalikan dengan kolom. Nah. Oke. Baris keempat juga demikian. Kalikan dengan kolom ya. Jadi inti yang harus kalian ketahui bahwa mengalihkan dua buah matrik itu bagaimana? Yaitu mengalihkan, kemudian menjumlahkan hasil kali elemen-elemen baris dengan elemen kolom. Ya gitu ya. 3 kali 3.000 ditambah 2 kali 2.000 ditambah 2 kali 2.500 ya kan. Ini.
Oke, jadi apa? Mengalikan secara urut ya ini ya, elemen-elemen baris dengan elemen kolom dan menjumlahkan hasilnya. Ya kan? Baik. Sekarang kita tulis hasilnya. Nah, hasilnya itu. Oke, kalau kita lihat ini ordonya berapa? Ordo matrik yang di depan adalah berapa? Barisnya ada berapa? 4, kolomnya ada 3. Jadi 3 kali 4. Sedangkan baris matrik kedua, ordonya adalah 3 kali 1. Nah, anak sekalian di sini syaratnya apa? Dua buah matrik dapat dikalikan, banyaknya apa? Kolom matrik pertama harus sama dengan banyaknya baris matrik kedua. Ya, oke. Baik. Sekarang kita lanjut. Baik, kita ambil contoh perkalian dari dua buah matrik. Ini matrik pertama dikalikan dengan matrik kedua. Ya, jadi seperti tadi mengalikannya adalah menjumlahkan, mengalihkan elemen baris dengan elemen kolom pada matrik kedua. Hasilnya dijumlahkan. Ya, ini perkaliannya urut ya. Nih, kalikan 6, ya 3 kali 6, negatif 2 kali negatif 3, 5 kali 2. Ya, baik. Gitu ya. Nih, 3 negatif 2, 5 dikalikan 6, negatif 2, 3, 2. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian ordo matrik pertama 1 kali 3 ya betul ya. Matrik kedua ordonya adalah 3 kali 1. Ya, ordo masih ingat ya, banyak baris 1, banyaknya kolom 3. Ini matrik pertama. Matrik kedua adalah banyaknya baris 3, 1, 2, 3, banyaknya kolom 1. Nah, ini berapa ini? Ordonya 1 kali 1. Jadi hasilnya 1 kali 1. Nah, dua matrik dapat dikalikan apabila apa? Banyaknya kolom matrik pertama sama dengan banyaknya baris matrik kedua. Ya, oke? Paham ya? Nih, banyak kolom matrik pertama sama dengan banyak baris pada matrik kedua. Atau matrik pengalinya, ya. Oke, sekarang contoh 2. Nah, ini sebuah matrik. Ada 2 baris. Ini pengalinya adalah 1 kolom. Hasilnya adalah, bagaimana hasilnya? Ini baris matrik pertama tadi kalikan dengan kolom matrik kedua. Hasilnya dikalikan, dijumlahkan. Ya. Nah, itu. Oke, kemudian apa? Baris kedua kalikan juga dengan kolom matrik kedua. Nah, ini hasilnya kita jumlahkan. Nah, ini hasilnya adalah 34. Jadi ini kalau jumlah semua adalah 34, ini dijumlah semua adalah 17. Lalu ordonya, coba perhatikan ordonya. Matrik pertama adalah 2 kali 3, matrik kedua 3 kali 1. Hasilnya adalah 2 kali 1, yaitu banyaknya baris adalah sama dengan matrik pertama, banyak kolom diambil dari apa? Kolom matrik kedua pengalinya. Oke, sekarang lanjut. Nah, oke. Ya, baik. Kita lihat hasil perkaliannya. Jadi ini urut mengalikannya. Seperti tadi, ini baris, kalikan kolom. Baris pertama dikalikan kolom pertama, baris pertama dikalikan kolom kedua. Gitu ya.
Hasil perkalian elemen-elemennya dijumlahkan. Tuh. Ya, ini hasilnya itu ya. Jadi baris pertama kali kolom pertama, baris pertama kali kolom kedua. Ya, dari materi kedua ya. Ya. Oke. Yang materi pertama sudah selesai. Baris pertama sudah selesai, kalikan dengan dua kolom pada materi kedua ya sudah. Kemudian baris kedua sekarang. Ini baris kedua. Ya, baris kedua ini juga dikalikan dengan kolom pertama. Kemudian juga baris kedua ini kalikan kolom kedua pada materi kedua. Ya. Oke. Ya, ini hasilnya. Nah, lalu kalau sudah dijumlahkan maka hasilnya apa? Nah, ini hasilnya. Oke, perhatikan baik-baik. Baris kalikan. Baris pertama, maju dulu ya. Kerja dulu. Baris pertama kalikan kolom pertama pada materi kedua. Baris pertama kalikan kolom kedua. Nah, hasilnya mana? Ini kali ini hasilnya ini. Atau hasil perkaliannya. Ini kali ini ditaruh di mana? Di sebelah. Ya, di sebelah kanannya ya. Itu. Kemudian ini baris kedua dikalikan kolom pertama ini. Baris kedua dikalikan kolom kedua, ini hasilnya. Ya, jadi sekarang kalau kita lihat dari ordonya yang matrik pertama adalah 2 kali 3, matrik kedua adalah 3 kali 2. Maka hasil perkaliannya ordonya adalah berapa? Yaitu adalah baris matrik pertama 2, kolom kedua adalah 2. Jadi hasil kali dari 2 matrik itu adalah 2 kali 2. Oke, nah sekarang coba perhatikan syaratnya apa. Kalau kita perhatikan ini syarat 2 buah matrik ini bisa dikalikan. Coba ini yang ditandain hijau-hijau ini ya. Ini banyaknya kolom matrik pertama sama dengan banyaknya baris matrik kedua atau pengalinya ya kan. Ini ada kolomnya ada 3, barisnya ada 3. Ini barisnya, kolomnya ada berapa? 3, barisnya ada berapa? 3, baris matrik kedua maksudnya. Ya gitu ya. Baik, sekarang kita buat catatan. Syarat 2 matrik dapat dikalikan, yaitu banyak kolom. Banyak kolom matrik pertama. Mana banyak kolom matrik pertama? Ini. Kalau kita tulis di ordonya nih ya, ini kolom matrik pertama sama dengan banyak baris matrik kedua. Nih, ini baris berapa? 3 kan? Ini berapa barisnya? Ini ada berapa? 3. Ini ada berapa barisnya? Ada 3. Ya gitu ya. Baik, itu syarat 2 buah matrik dapat dikalikan. Banyak kolom matrik pertama sama dengan banyak baris matrik kedua. Kemudian ordonya dari mana nih tadi? Nah, perhatikan. Ordo matrik hasil kali 2 matrik P kali Q sama dengan P banyak baris matrik pertama. Nah, oke, banyak baris matrik pertama nih. Ini ya kan. Kemudian Q-nya banyak kolom matrik kedua. Oke, banyak kolom matrik kedua ini misalnya ini, matrik kedua ini. Ya oke. Baik, itu contoh. Nah, nanti coba dipelajari lebih lanjut ya. Pelajari lebih lanjut. Nah, ini kadang-kadang yang anak-anak kadang-kadang
bingung dalam hal mengalihkan matrik dengan matrik ini. Baik, kita lanjut. Ada catatan. Pada operasi perkalian terdapat matrik identitas, yaitu apa? Matrik yang kalau dikalikan dengan matrik lain, hasilnya tidak berubah. Misalnya matrik identitas itu dinyatakan dengan I. Ada matrik A. I kali A sama dengan A kali I, ya tetap sama dengan A. I-nya adalah matrik identitas. Nah, contohnya matrik identitas 2 kali 2 lah ini. 1001. Matrik identitas 3 kali 3 lah ini. Ya. 100 010 001. Ya, gitu ya. Ini pada apa? Pada diagonal utama. Ini diagonal utama. Waktu itu malah kita pelajari di macam-macam matrik ya. Ada matrik identitas. Diagonal utamanya 1. Selebihnya apa? Elemennya adalah 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ya kan? Baik. Nah sekarang kita ambil misal. Misal matrik P. 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Elemennya 2, negatif 3, dan baris kedua 5, 4. Ini kita coba kalikan dari kiri matrik identitasnya. I kali P. Ini I-nya, ini P-nya. Coba dikalikan, baris dapat kolom, baris dapat kolom, baris dapat kolom, baris dapat kolom. Ya, oke. Hasilnya, nah ini, ya kan? Ini perkaliannya. Baris dapat kolom 1 kali 2, 0 kali 5, ya kan ini. Kemudian 1 kali negatif 3, nih. Ditambah 0 kali 4, nih. Ya gitu ya. Dan seterusnya baris kedua dikalikan kolom pertama, ini hasilnya, hasil perkaliannya. Baris pertama kalikan kolom kedua, ini. Ya. Ini hasil perkaliannya. Maka diperoleh matrik dengan elemen-elemen baris pertama 2 dan min 3, 5, 4. Coba kalian bandingkan. Ini hasil kali I dengan P, apa hasilnya? Sama ya, sama. Nah sekarang, kalau ini I kali P, sekarang P kali I. Dicoba. P kali I. Ini P-nya, ini I-nya. Baris dapat kolom. 2 kali 1 ditambah min 3 kali 0. Baris dapat kolom kedua. 2 kali 0 min 3 kali 1. Ya dijumlahkan. Gitu ya. Nah, baris kedua kali ini. Ini kali ini hasilnya apa? Min 5 kali 1 ditambah 4 kali 0. 5, 4. Baris kedua ya. 5 kali 0 ditambah 4 kali 1. Nih. Oke. Ini hasil perkaliannya. Nah, terakhir ini. Coba bandingkan. Bandingkan. Kalian bandingkan dengan matrik P. Ini. Matrik P-nya mana nih? Ini. Sama ya, sama elemennya. Jadi ini sama dengan matrik P juga. Nah, ini matrik ordo 2 kali 2. Nah, tentu kalau ordo kali 3 kali 3 juga demikian hasilnya, tetap sama. Jadi tidak merubah hasil perkalian. Maka oleh karena itu, ini disebut sebagai apa? Matrik identitas. Disimbolkan dengan menggunakan apa? I, ya kan gitu. Oke, lanjut. Tentu ada latihan soal. Silakan ada latihan soal. Nanti dicoba. Ya, ada perkalian dengan skalar. Ini misalnya soal nomor 2. Ini perkalian dengan skalar. Ini juga 2C perkalian skalar. Ya, kalau B kurang A sama. Ya, sama bukan artinya tidak dikalikan ini ya. Tidak dikalikan. Jadi ini dikurangkan. Hasilnya berapa? Ditambah 2 kali
C, 2 kali matrik C. Ya, dan seterusnya. Oke, saya rasa nggak ada kesulitan ya. Kalau ini pangkat B pangkat T ya. Apa? Transpos dari matrik B. Masih ingat kan? A pangkat T artinya apa? Transpos matrik dari A. Ya, baik, anak sekalian, sampai di sini. Mohon yang belum subscribe untuk subscribe, kemudian like, dan bagikan kepada teman-teman Anda semua. Tentu yang membutuhkan ya. Baik.